Saya akan membacakan sebuah cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Macan. Setelah 60 tahun, harimau yang sempat tersekap itu gentayangan kembali. Rasa pedih, derita yang berhasil disembunyikannya dulu, kini menuntut dibayar. Maka di mana ada kesempatan, dia membuka mulutnya. Mula-mula hanya berani di gang kecil yang sunyi. Setelah merasa aman karena tak ada yang peduli, dia mulai berani masuk ke kaki lima. Dan kini dia mengaum di mana saja ada kesempatan. Termasuk satu kali dilakukan itu di perempatan jalan. Tapi karena kebetulan ada demo, jadi tidak ada yang memperhatikan. Lebih tepat kalau dikatakan tidak ada yang mempedulikan. Saya saja yang merasa terganggu mengapa macan mengaum di tempat ramai dibiarkan. Sedangkan kita salah parkir kendaraan saja langsung diderek dan harus ditebus setengah juta. Saya pun bersiap protes. Tapi hati kecil saya interupsi. Jangan bang, kita ini kan negeri merdeka. Kalau demo boleh. Apa salahnya orang curhat? Itu kan demi mengurus rasa sebalnya atas nama keadilan. Karena dulu dia ditangkap dan sekap. Loh, rasa sebal demi keadilan apaan? Itu kan kejadiannya 6 dekade lalu. Dia ditangkap karena berkomplot dengan yang menyerang petugas. Lah, petugas itu sudah diganti karena Saman sudah berubah. Sekarang Saman sudah beda sama sekali. Apa dia tidak tahu sekarang mau gigit orang saja silahkan, asalkan jangan sampai mati. Maka dari itu bang, kalau gigit orang saja sudah boleh, mengapa mengaum tok dilarang? Apa salahnya mengaum? Itu kan sangat manusiawi. Loh, siapa melarang? Silahkan, silahkan. Tapi jangan muncul antara kita orang dong. Kecuali kalau memang ada niat lain, terutama kalau bawa penumpang gelap yang tidak kelihatan oleh kita, juga oleh sang macan itu sendiri. Maksud abang, dia sengaja lakukan itu supaya petugas kembali naik darah lantas menangkap dan menyekapnya, alias sebetulnya mancing. Sebagai bukti petugas 60 tahun lalu dan kini podo wae. Begitu bang. Apa? Atau ada teroris sedang memanfaatkan dendam bumi macan itu untuk mengacak-ngacak kita yang hampir berhasil membersihkannya? Ah? Apa? Hei, tunggu! Jangan kabur dulu! Tapi hati kecil saya sudah terlanjur ngacir. Saya jadi tercenung lama sekali. Apa yang begitu? Gila, saya hampir tertipu lagi. Jangan-jangan banyak orang memang sudah tahu. Saya saja yang tahu. Akhirnya saya memutuskan tak jadi protes. Biar saja sayur itu terus mengalir agar berakhir sendiri karena sudah ketahuan mulanya. Tapi begitu saya menemukan keputusan yang saya anggap jalan terbaik itu, macan itu berhenti mengaum. Suaranya tak pernah lagi terdengar. Saya samperin sampai ke gang-gang kecil, bahkan saya intip juga di berbagai jalan tikus. Tak ada. Saya tanyakan kepada beberapa orang yang saya percaya tak akan memberikan kesaksian bohong. Saya malah dipelototi seakan-akan curiga saya adalah gangguan mental. Karena penasaran, saya tulis surat pembaca di koran langganan saya bahwa sesuatu yang tiba-tiba menghilang jangan dianggap sudah tamat riwayatnya. Justru itu penanda eksistensinya di dunia bawah tanah semakin nyata dan kuat. Saya percaya itu sebagai jebakan yang meniru tipu muslihat Raden Arjuna dalam pewayangan di episode Gua Kiskendo ketika diminta para dewa membunuh Niwata Kawaca. Arjuna pura-pura kalah sehingga raksasa yang ingin merampas bidadari top Dewi Supraba tertawa ngakak. Waktu itulah Arjuna merenteng gendawanya dan menancapkan anak panah ke langit-langit mulut Niwata Kawaca dan keluar sebagai pemenang duel. Saya percaya para petugas akan mengeluh pada apa yang sedang terjadi.
situasi yang tampak lebih kondusif sehingga membuat kita cenderung lengah, sering lebih berbahaya daripada keadaan gawat yang justru menggiring kita selalu awas dan waspada. Setelah lewat beberapa hari, seorang lelaki krempeng mengunjungi saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penggemar wayang, lalu bertanya bagaimana sampai Raden Arjuna tahu bahwa kelemahan Niwata Kawaca yang hendak menjara Swarga Loka itu ada di langit-langit mulutnya. Pertanyaan itu membuat saya terkejut. Melihat mukanya yang rada blow on, saya jadi ingat adik kelas saya di SMA yang diberi julukan Kuncung. Lalu spontan saya tembak saja gitu. Loh, maaf, kamu ini Kuncung? Dia tak menjawab, hanya nyengir. Saya tertawa dan terus menggasaknya. Kamu ini intel ya? Ketika dia kembali menjawab dengan nyengir, saya langsung tarik dia ke masa lalu. Masa SMA, masa yang konon paling indah buat siapa saja. Sambil saya pancing-pancing tanggapan pihak petugas terhadap macan itu. Tapi gagal. Kuncung, bukan lagi si Kuncung saya yang dulu. Baru setelah Kuncung pergi, saya penasaran dengan pertanyaan, mengapa dia mengunjungi saya? Apa sebetulnya yang mau dia korek dari saya? Tiba-tiba saya terkejut. Jangan-jangan saya dicurigai. Memang. Saya melirik ke hati kecil saya. Memang apaan? Masa nggak tahu kalau ada intel datang artinya mereka sudah mencium bau abang? Gile, emang gue bawa apaan? Habis gembar-gempur macan dulu. Wajar kalau mereka ingin tahu apa ini maling teriak maling. Loh, maksud ente apa? Hei, jangan kabur! Terlambat, dia sudah menghilang. Saya jadi bingung, kok saya dituduh maling teriak maling? Memang saya maling apa? Saya justru ingin membuka kedok macan yang teler asal menghujat itu. Tapi salah banget, kok dibalik? Kok jadi saya yang atau dia pikir macan itu saya? Apa? Saya terkejut. Macan itu kan metafora saya. Kok jadi saya yang justru dianggap macannya? Di situ saya naik darah. Apa salahnya orang marah lalu disolimi? Kalau dibiarkan bisa jadi kebiasaan. Perlu sebentuk lanjut besar ditindak agar kapok. Lalu saya kumpulkan beberapa teman yang sepaham. Setelah merundingkan dengan cermat, kami putuskan mengambil tindakan tegas. Duduk ditemani segelas kopi, saya menunggu teman-teman datang. Tapi sampai tengah malam, belum ada yang muncul. Ketika saya mau menghubungi mereka dengan WA, tak tersangka-sangka muncul Kuncung. Jangan bang! Saya terkejut. Loh, kok tahu? Kuncung nyengir seperti biasa. Ya kan? Ya, kenapa? Macan itu kan binaan kami juga untuk memancing macan-macan yang sembunyi supaya keluar agar gampang diantisipasi demi keseimbangan, keamanan, dan keselamatan kita semua. Apa? Kuncung nyengir. Ya, sama dengan abang. Tapi dia sudah kabur dengan motornya. Saya jadi bingung. Apakah saya masih punya saya atau milik orang lain?